Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Video lanjutan yang kemarin yaitu tentang ngolah napas, ngolah pernapasan. Video yang lalu kesimpulannya adalah mengolah napas, hisap dari hidung, keluar dari hidung. Video yang sekarang kita menghirup udara melalui hidung dan dihembuskan, dikeluarkan melalui mulut. Nah, kan ini yang kedua berarti. Oke, sebelum dilanjut videonya, silahkan. Saya mau iklan dulu. Yang baru menemukan channelnya Sawala TV Channel, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Cara mengolah napas yang kedua, saya seringnya di rumput ini dan rumput sana. Dan saya pun sering lebih mengutamakan di pagi hari, di saat matahari masih remang-remang. Biasanya saya lakukan jam setengah 6 pagi. Rumput pun masih basah oleh embun. Saya pun duduk di sini, kadang-kadang duduk di sana. Dengan duduk bersila dengan santai, saya pun mulai mengolah napas. Saya hirup perlahan-lahan. Karena pagi adalah udaranya sangat jernih sekali. Apalagi di sekitar sini banyak pohon-pohon, otomatis kualitas oksigennya masih baik. Saya pun waktu itu bertekad, hampir setengah memaksakan diri, harus setiap pagi-pagi setengah 6, kadang-kadang jam 5, saya langsung ke sini, duduk dengan merasakan bagian bawah pantat basah oleh embun yang nempel di rumput. Saya mulai belajar menghirup udara dari hidung. Saya rasakan aliran-aliran udara yang masuk ke paru-paru sangat amat terasa sekali. Alirannya benar-benar sangat nikmat. Sulit untuk dikata-katakan, sulit untuk berkata-kata senikmat apanya itu. Aduh, saya tahan perlahan, saya tahan perlahan, saking merasakan nikmatnya udara yang oksigennya berkualitas baik di dalam paru-paru. Saya pun terlena. Dengan dalam keterlenaan inilah saya, entah namanya semedi apa-apa ya, entah berapa menit saya pun nggak sadar. Begitu saya tersadar, saya hembuskan. Nah, awal-awal di sinilah saya hembuskan lewat mulut. Aneh. Waktu dulu-dulu saya lewat hidung, hembusannya. Kok kenapa sekarang lewat mulut? Nah, di saat sadar itu saya mulai berlatih dihirup lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut. Terus dan terus, akhirnya saya pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh.
ada sesuatu yang jarang sekali saya sadari. Di saat udara yang keluar dari mulut inilah rongga mulut saya terasa hangat sekali, lebih hangat dari lewat hidung, entah apa itu namanya. Terus saya ulangi terus saya hisap melalui hidung, saya hembuskan melalui rongga mulut. Tanpa saya sadari, yang dulu punggung saya sering merasakan kaku, apa ya namanya ya, punggung sebelah kanan saya kan, kalau kata orang Sunda namanya walikat, kaku kan, kaku sebelah. Lama-lama hampir sekitar 3 bulanan lah, seperti ada yang mendorong-dorong di bagian belakang, di punggung saya, di walikat saya. Tahu-tahu saya pun mendengarkan ada suara. Nah, ini nih yang bikin saya kaget. Apa itu ya? Saya pun kaget, takut dan khawatir. Saya sudahi olah napasnya. Saya angkat tangan kanan ke atas. Saya terkejut. Tumben tangan saya bisa diangkat full. Sampai tangan kanan saya kalau melingkar di atas kepala bisa megang telinga sebelah kiri. Dulu nggak nyampe karena sakit kaku. Kok sekarang tumben bisa. Esoknya lagi saya terus ulangi seperti itu. Terus. Akhirnya saya nanya ke orang sepuh lah. Gini, sepuh di sini katanya kalau seperti itu adalah di saat udara yang bersih kita hisap, udara tersebut akan mengumpulkan energi negatif. Makanya harus keluar melalui rongga mulut. Oh, begitu. Pantesan rasanya lebih hangat lewat hidung. Nah, itu harus terus dilakukan. Akhirnya saya tambah semangat. Akhirnya terus saya lakukan terus. Hampir 1 tahun seperti itu. Unik emang. Saya pun merasa aneh dengan peristiwa-peristiwa ini. Ini bagian kedua mengkisahkan proses hisap, menghirup dari hidung, menghembuskan lewat mulut, tapi masih ditahan di paru-paru kita. Nanti episode selanjutnya adalah menghirup lewat hidung, hembuskan lewat mulut, sebelum dihembuskan disimpan di dalam perut. Nah, itu untuk episode selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramedita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, supaya kita selalu sadar dan menyadari kalau kita ini masih dikaruniai hidup oleh Tuhan. Buktinya kita masih bernapas. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati. Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.